Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu? Semoga pada pagi ini semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita berserah diri kepada Allah dan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang membaca dan menulis Quran surah At-Tin. Dan pada kesempatan belajar hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan materi mengenal hukum bacaan nun mati atau tanwin. Di dalam ilmu tajwid, hukum bacaan nun mati atau tanwin terbagi kepada 5 kelompok. Kelompok yang pertama adalah izhar halqi. Yang kedua, idgham bi gunnah. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Yang keempat, ikhfa hakiki. Dan yang kelima, iklab. Kita lihat pada kelompok yang pertama, yaitu izhar halqi. Izhar halqi artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang keluar dari tenggorokan. Adapun jumlah hurufnya yaitu 6. Yang pertama alif, yang kedua ha, yang ketiga ho, yang keempat ain, yang kelima goin, dan huruf yang keenam adalah ha. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, maka kita harus membaca bunyi nun mati atau tanwin dengan jelas. Nah, di sini kita ambil satu contoh. Pada minggu kemarin kita sudah membaca dan menulis Quran surah At-Tin. Pada ayat ke-6 ada kalimat falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam kalimat ajrun ghairu terdapat dommatain bertemu dengan huruf goin sehingga dibaca jelas bunyi tanwinnya, yaitu ajrun ghairu. Itulah yang menjadi contoh izhar. Kita masuk kepada pembagian yang kedua, idgham bi gunnah. Adapun yang disebut dengan idgham bi gunnah artinya bacaan nun mati atau tanwin dilebur kepada huruf setelahnya disertai dengung. Adapun jumlah hurufnya ada 4. Yang pertama mim, yang kedua nun, yang ketiga waw, dan yang keempat huruf ya. Jadi apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf mim, nun, waw, atau ya, maka harus dibaca lebur disertai dengung. Contohnya pada kata wa may ya'mal yang tulisannya kata waman
bertemu dengan kata ya'mal. Karena hukum bacaan nun mati bertemu dengan huruf ya termasuk kepada kelompok idgham bi gunnah, maka waman ditambah ya'mal menjadi idgham bi gunnah sehingga dibaca wa may ya'mal. Kita masuk kepada kelompok yang ketiga. Hukum bacaan nun mati atau tanwin itu adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka harus dibaca lebur tanpa dengung. Misalnya, kata min bertemu dengan rabbihim, maka kita lebur bunyi nun mati kepada huruf ro sehingga menjadilah bacaannya mir-rabbihim. Jadi jumlah huruf idgham bila gunnah ada 2, ro dan lam, contohnya mir-rabbihim. Kita masuk kepada hukum bacaan nun mati atau tanwin yang keempat adalah ikhfa hakiki. Yang dimaksud dengan ikhfa hakiki adalah apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang terdiri dari 15 huruf, maka harus dibaca samar-samar disertai dengung. Adapun jumlah yang 15 itu terdiri dari huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shot, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Jadi apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 itu, maka kita baca samar-samar disertai dengung. Contohnya, pada minggu kemarin kita sudah belajar membaca dan menulis Quran surah At-Tin. Pada ayat 4 kita baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada kata insana itu merupakan contoh bacaan ikhfa karena huruf nun mati bertemu dengan huruf sin, sedangkan huruf sin adalah salah satu huruf ikhfa hakiki. Masuk kita kepada kelompok yang kelima, yaitu iklab. Iklab adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka kita harus merubah bunyi bacaan nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim mati. Arti dari iklab itu sendiri adalah menukar atau merubah. Sehingga apabila nun mati bertemu dengan huruf iklab yang jumlahnya hanya 1, yaitu huruf ba, maka kita akan mengganti bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim mati. Banyak sekali di dalam Al-Quran kita temukan kata min bertemu dengan kata ba'di, maka kita baca mim ba'di, sehingga itulah yang disebut dengan menukar bunyi nun mati menjadi bunyi mim mati. Di semua bacaan Al-Quran apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka di atas tanda tersebut akan dituliskan huruf mim kecil. Artinya bunyi en dirubah menjadi bunyi em. Itulah materi kita hari ini. Semoga dapat kita praktekkan dalam membaca Al-Quran dan kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid.
Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.